Halo semua, kenalin gue Sarah. Jadi hari ini gue pengen bikin What's in my bag. Sebenarnya gue bikin YouTube itu buat kayak gabut-gabutan aja, kayak bukan yang gimana-gimana gitu. Terus BTW banget, kalian tuh jangan berharap kayak ngeliat sesuatu yang estetik atau apa ke depannya ya. Karena hidup gue tuh gak ada estetik-estetik kayak gitu. Jadi dibanding banyak omong, kayak kita langsung aja mulai. Jadi ini tuh udah jam 00.44 sih sebenarnya. Gue kayak gabut gitu, terus ya udah. Jadi gue mau ngasih tau dulu kalau misalkan tas yang gue pakai itu beda-beda. Gue tuh dulu anaknya tuh kayak backpack, lo tau tas yang ransel gitu kan. Karena gue tuh orangnya nggak mau yang ribet, kayak nggak bener-bener nggak mau ribet tangan. Kan kalau misalkan pakai backpack tuh tangannya bisa pegang yang lain gitu kan. Tapi lama kelamaan tuh kayak iya apaan sih, kayak anak sekolahan banget gitu. Terus kayak ya udah gue mulai cari-cari handbag gitu. Tapi sebenarnya problem gue sama pakai tas itu, bawaan gue tuh banyak banget. Kenapa bawaan gue banyak? Karena gue tuh orangnya suka anxiety kayak panik attack gitu loh kalau misalkan lagi butuh sesuatu barang tapi gue malah nggak bawa barangnya gitu, kayak misalkan obat atau charger atau apa. Gue tuh kayak sukanya pakai tas yang kecil tapi bawahnya tuh banyak, nggak tahu diri kan. Makanya kadang tas gue tuh sampai ngegembung banget. Terus teman-teman gue tuh kayak, lo bawa apa aja sih tas lo kayak sampai ngegembung gitu. Ini tuh khusus tas buat pergi ya. Kalau misalkan tas buat gue kayak ngopi sambil ngerjain tugas atau tas buat kuliah tuh beda lagi. Ini kayak khusus tas main. Jadi gue tuh yang pertama di sini pakai Coach Teddy Bag. Ini kado dari cowok gue. Ini yang paling sering gue pakai sih sekarang, soalnya kayak warnanya tuh hitam, jadi cocok ke semua baju, semua outfit, kayak gak usah mikir gitu. Dan size-nya lumayan gede, cuman dia tuh minusnya ada kayak zipper di tengah gini. Lo lihat kan tas gue gendut banget. Nah itu kayak space-nya tuh kemakan sama yang gendutnya ini loh. Jadi kita langsung aja. Ini tuh di luar pasti ada jedai, karena biasa kan gue nggak curly rambut. Ini gue lagi nggak nyetok. Nah kalau nggak curly rambut itu biar kalau lagi makan atau apa ya tuh pakai jedai biar nggak turun-turun. Terus ini gue bawa kacamata. Kenapa gue sangkutin di luar? Karena di dalam tuh gak muat. Jadi ini tuh kacamata silinder. Gue tuh perlu. Jadi tuh gue pakai soft lens. Minus gue tuh lumayan tinggi. Kayak minus gue tuh 6. Terus kenapa gue perlu kacamata silinder? Soalnya kalau misalkan kayak lihat menu atau gue lagi nyetir itu tuh udah kayak nggak kelihatan gitu. Jadi benar-benar harus pakai kacamata silinder gitu. Elemen kita buka. Yang pertama-tama yang paling gede makan tempat di tas gue tuh sebenarnya ada si pouch makeup. Ini udah jelek banget. Tapi sebenarnya gue tuh orangnya jarang banget touch up ya selain bibir gitu. Cuman kadang kalau misalkan gue nggak bawa, gue tuh kayak ngerasa aduh kurang, ada gimana kalau makeupnya tiba-tiba di jalan nge-crack, tiba-tiba eyelinernya bolong-bolong kayak gitu-gitu. Jadi gue kayak suka anxiety sendiri. Cuman ini tuh pouch makeup ini berguna banget buat temen-temen gue. Kayak temen-temen gue tuh sering banget touch up pakai makeup gue gitu. Jadi kayak bisa dibilang gue tuh lumayan lengkap ya bawanya. Gue bawa ini penjepit bulu mata dari Shuuemura. Ini yang S Curl. Kenapa diplastikin? Karena bantalan ini suka copot-copot, dan kalau misalkan bantalan copot itu gak ada gantinya dan gue harus beli lagi, dan ini harganya lumayan mehong ya. Jadi ya udah gue plastikin kayak gini walaupun rada-rada aneh. Terus gue juga bawa ini lip tint. Ini dari Revlon, shade-nya yang Shy. Ini buat kayak base ombre gitu. Terus ini gue beli Rose All Day yang shades-nya medium. Sebenarnya gue tuh bukan anak yang kayak bedak banget, dan gue tuh lebih prefer bedak tabur dibandingkan bedak padat. Ini my first compact powder BTW. Cuman ya itu tuh gue kayak pengen coba gitu kan. Ini tuh sempat bikin gue penasaran. Terus kayak baru kebelinya belakangan ini, kayak bedak gue baru habis gitu yang tabur. Terus next ada eyeliner. Ini dari Madame G yang Wing It Lady. Sumpah ini the best eyeliner buat di mata gue ya. Kayak mata gue tuh bener-bener, lo ngerti gak sih, kayak love and hate relationship sama eyeliner. Jadi gue tuh awalnya underestimate gitu kan, karena harganya murah, cuman belasan ribu doang. Cuman nyokap gue punya ini dan kebetulan eyeliner gue lagi habis. Ya udahlah, akhirnya gue minjem lah ini. Pas gue pakai
ternyata bagus banget, kayak gampang banget diaplikasiin, terus smudge proof juga. Gue tuh bukan tipe yang suka ngucek-ngucek mata, paling cuma kayak gini doang, jadi menurut gue masih aman banget. Cuman kebanyakan eyeliner itu problemnya di gue tuh kalau nggak patchy, kayak bolong-bolong gitu, ya itu kayak bleber gitu kan. Cuman gue kayak coba pakai ini, tapi gue tetap bawa di pouch karena gue takutnya dia copot-copot. Ternyata itu gue pergi dari pagi sampai malam, itu eyeliner masih stay on flick tanpa gue touch up sama sekali. Jadi menurut gue kayak ini kalian harus banget coba ini sih. Mungkin cocok-cocokan ya eyeliner, cuman di gue ini cocok banget, kayak bener-bener save my money. Pokoknya kayak bagus banget aja gitu, dan itemnya juga pekat lumayan, terus aplikatornya juga enak gitu. Terus next gue bawa brush. Ini tuh buat blush on, karena gue tuh paling sering tuh touch up blush on sama lip tint. Gue tuh anaknya blush banget gitu. Kadang kalau pakai blush tuh kayak orang gila. Terus ini tuh boncel, cuman kayak ya udah nothing special sih. Ini apa ya, gue lupa dari mana. Next gue bawa ini blush, ini dari SK yang shade-nya itu Honolulu. Gak bisa banget hidup tanpa blush, pokoknya ini bagus dah, bagus banget, kalian harus coba. Terus habis itu ini gue pakai bawa lip tint, ini dari Implora. Ini buat kayak ombre di dalam aja sih, dan ini menurut gue ya udah kalau misalkan pengen yang satset pakai ini tipis-tipis kayak gitu, atau enggak ini 3 di ombre sama Ceravel ini bagus juga. Jadi menurut gue kalian worth to try sih, karena ini harganya juga dulunya murah. Cuman kalau kalian berharap lip tint yang long lasting, menurut gue kalian nggak bisa dapetin dari 2 lip tint itu. Di tas gue ini tuh belum dibongkar ya, dari kemarin tuh gue mau pakai ini. Terus ini ada parfum, ini gue pakai dari Escada yang Celebrate Now. Sebenarnya ini tuh bukan yang wangi gue banget, gue tuh parfum gue tuh Jo Malone yang English Pear, cuman gue pindahin kayak ke botol travel kecil gitu. Nah terus parfum gue habis yang Jo Malone itu, dan travel gue hilang, jadinya ya udah yang ada di rumah tuh yang mini tuh ini. Soalnya kalau gue bawa parfum lain nggak ada botol travel tuh susah banget. Ini ada AirPods karena kalau gue jalan sendirian gue suka banget pakai AirPods biar kayak nggak diganggu, terus nggak ke distract gitu. Ada ini Dior lip tattoo ya, kalian tau lah, ini yang shadesnya 761. Menurut gue biasa aja sih. Kita masuk ke yang kecil sini. Ini ada card holder. Jelek banget ya. Biasa gue tuh orangnya cashless banget, cuman ini lagi ada cash. Terus ini ada ATM, KTP segala macam. Sebenarnya gue tuh kurang suka pakai card holder karena gue tuh orangnya tuh suka dompet yang ada tempat buat fotonya. Jadi gue bisa nyimpen foto-foto sama teman-teman, sama keluarga. Cuman dompet gue yang bisa nyimpen foto itu bener-bener gede banget, dan gue tuh jarang megang cash kan. Jadi kayak abis gitu space-nya, padahal nggak ada isinya. Nah akhirnya gue memutuskan buat beli card holder ini yang nggak terlalu mahal sih. Gue beli dari Charles & Keith, yang penting bisa kepake aja gitu. Terus kayak kalau misalkan gue bawa dompet gue itu bener-bener bulky banget, dan itu kayak makan space banget di tas gue yang udah minimalis, tambah minimalis lagi space-nya. Terus pastinya ada charger. Terus biasa gue juga bawa HP, pasti ya HP gue yang ini sama yang buat nge-record sekarang. Sama ada kipas. Kenapa ada kipas? Ini harus banget ada kipas, karena teman-teman gue itu biasa pada ngerokok atau kadang suka di outdoor gitu kan, panas. Nah makanya kita butuh ini. Pokoknya gue tuh orangnya kalau panas nggak apa-apa, cuma kalau gerah gue nggak bisa banget, jadi kayak harus bawa kipas kemanapun. Terus ini buat yang di bagian zippers ini. Di bagian zipper yang pertama ada obat-obatan. Ini tuh ada obat diare, diapet, terus ada obat mah, ada obat pilek, ada Sanol, ada juga obat buat infeksi saluran kemih, karena gue tuh orangnya sering banget infeksi saluran kemih. Jadi gue harus bawa antibiotik sama si painkillernya. Born dari Monsilus pun. Dan itu aja sih yang ada di tas gue. Dan menurut gue itu bener-bener essentials banget ya. Kadang juga gue bawa hand soap atau obat-obatan lainnya. Pokoknya kayak bener-bener harus lengkap, obat mah, obat segala macem. Karena bener-bener anxiety banget kalau misalkan kita perlu terus nggak ada, lagi di mana susah gitu-gitu. Terus gue juga biasanya bawa koyo, cuma lagi habis, sama bawa minyak kecil, minyak apa ya gue lupa. Pokoknya itu enak banget sumpah. Nah ini tas ransel yang gue bilang tadi, ini dari Bonia. Sebenarnya ini cukup, desainnya tuh cukup timeless ya. Kayak nyokap gue sama gue tuh suka banget barang-barang dari Bonia. Kayak harganya tuh lumayan affordable, kualitasnya bagus, letternya bagus.
dan itu spacious banget. Kalau misalkan lo pakai backpack tuh bener-bener semuanya tuh bisa ketampung di backpack ini gitu, dan gak ribet bawa-bawa gitu kan, dan gak bikin pegel-pegel shoulders gitu. Cuman ya gue tuh rekomendasinya kayak anak SD. Tapi kalau misalkan kalian cari brand yang emang harganya tuh masih range-nya masih oke, terus juga kayak kualitas bahannya tuh kuat, bagus, desainnya tuh timeless dan bisa diturunin, gue saranin banget kalian coba cek ke Bonia, karena itu bener-bener earth tone kayak yang natural gitu loh. Ini juga dari Bonia juga yang sling bag, ini warna coklat. Terus dia tuh lumayan spacious dan leathernya tuh bagus banget sih menurut gue. Terus dia kayak banyak sekat-sekatnya gitu. Di sini juga ada, di sini juga ada. Nah, terus ini juga harganya kayak around 3 jutaan, jadi menurut gue kayak masih affordable banget ya. Dan dengan kualitas bagus ini gitu. Biasanya nih gue pakai kalau misalkan lagi pakai OOTD yang warna putih, atau kayak cewek-cewek yang bumi yang warna coklat yang neutral, itu gue biasa pakai ini gitu. Terus next ini juga ini turunan dari nyokap gue, ini dari Eigner, ini kayak handbag gitu loh. Itu udah lama banget dan sekarang ngetren lagi kan. Biasanya gue tuh pakai ini cuman buat jalan yang nggak terlalu jauh, atau kayak pengen makan-makan cantik, atau kayak lagi naik mobil. Karena kenapa kalau lagi naik mobil? Karena bawaan yang lain tuh bisa ditaruh di mobil. Sementara ini tuh muatannya cukup kecil ya, kayak nggak terlalu spacious gitu. Makanya kadang ini gue pakai kalau misalkan lagi ngopi-ngopi cantik doang atau kayak gimana. Dan minusnya itu yang gue kurang suka warnanya merah, karena kalau warnanya hitam sih gue kayak bakalan sering banget pakai ini. Cuma karena warna merah itu gue pakai itu cuma kalau misalkan lagi pengen pakai baju polos terus pengen punya statement, gue biasa naruh di tas. Terus kayak misalkan pakai all black terus tasnya pakai ini, atau enggak lagi pengen kayak OOTD cewek kue pakai ini gitu, karena warnanya merah kayak statement. Cuma ini leathernya bagus banget, bener-bener ya udah Eigner lah ya, bagus banget. Ini dari gue kecil sampai sekarang tuh kulitnya nggak ada yang ngeletek sama sekali. Terus next ini gue nggak tahu dari brand apa, cuman ini kayak lumayan kecil, nggak terlalu spacious, kayak cocok buat yang nggak terlalu bawa bawaan banyak gitu. Kalau misalkan gue cuma lagi pengen bawa HP, charger, liptin, sama card holder kelar, ini. Tapi ini kayak lucu banget karena ada chainnya ini, kayak bikin statement gitu. Jadi outfitnya tuh tetap kayak nyala gitu. Nah ini, tapi gue nggak tahu ini dari brand mana, ini nyokap gue yang beliin. Menurut gue kalian coba cari-cari aja yang kayak gini, ini bener-bener lucu aja gitu, kayak kalau mau punya statement bag. Next, kadang kalau misalkan gue kemana-mana yang kayak pengen me time ala-ala gegembel gitu, gue biasa pakai tote bag dari si Gramet. Ini kayak bener-bener enak banget kalau misalkan lagi pengen pakai buat shopping, karena dulu tinggal tek taruh kalau misalkan lagi naik Gojek atau lagi pergi sendirian gitu-gitu. Menurut gue ini bener-bener enak banget sih, kayak tote bag apapun tuh enak banget menurut gue. Cuman kalau misalkan buat kuliah sama buat kayak nongkrong yang bawa laptop, itu gue tasnya beda lagi. Kayak itu dia what's in my bag versi gue. Kalau kalian misalkan punya budget yang emang lebih gitu, kalian bisa banget beli lokal brand yang emang a little bit pricey, tapi menurut gue harga dan kualitasnya tuh emang gak bohong gitu loh. Kualitasnya sekarang lokal brand juga udah bagus-bagus dan udah awet-awet bahannya. Sementara kalau misalkan gue, pengalaman gue tuh dulu gak terlalu tertarik banget sama yang namanya tas gitu-gitu. Gue kayak pakai yang ada aja. Terus gue kayak beli tas di Shopee yang 30 ribuan, cuman kayak percuma karena gue ujung-ujungnya selalu nge-repurchase lagi. Jadi sama aja gitu, boncos. Jadi mendingan yang beli yang sedikit mahal tapi bisa dipakai buat jangka panjang. Dan saran gue sih kalian beli warna-warna tuh yang natural kayak hitam atau coklat, jadi bisa di mix and match ke semua baju. Dan punya satu tas yang emang statement tas kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian lagi pakai outfit yang polos gitu kan, itu bisa banget pakai tas yang statement. Jadinya kalian tuh, oh iya ini yang tasnya tuh yang ngebikin OOTD itu nggak pop up kayak gitu. Okay, that's all for my video. Hope you guys like it and enjoy it. Itu aja. Bye, love you all.